Kayak halo teman-teman, kali ini saya akan mewawancarai yaitu salah satu kakak saya yang ada di daerah saya yang sedaerah dengan saya di Jayapura. Oke, bisa perkenalkan diri nggak? Hai semuanya, perkenalkan nama saya Zetiawati Jacqueline Harmiti, biasa dikenal dengan nama Tia, asal Halo dari Kak Titi. Jayapura. Ya, hai juga Melvin. Bisa kasih biografi singkatnya, tinggal di mana, sama pendidikan akhirnya, Kak Tia? Oke, em, saya dari lahir, tumbuh SD sampai kuliah, bahkan kerja di kota Jayapura, Papua. Background terakhir pendidikan saya mengambil ilmu hubungan internasional dan telah lulus di tahun 2018. Kuliahnya juga di Jayapura. Untuk kesibukannya sekarang Kak Tia apa? Untuk sekarang saya masih dalam kategori sebagai guru kontrak part time di salah satu sekolah swasta di Jayapura, sekaligus juga menjalankan bisnis kecil-kecilan uh, dalam keseharian saya, yang mana saya fokus melakukan bisnis ini melalui daring atau via media sosial. Seperti itu, Melvin. Kayak bisnis online gitu ya? Benar. Hmm. Oke, bisa nggak Katia gitu apa menceritakan kisah singkat gitu awal mulanya Katia memulai bisnisnya gitu? Dengan senang hati. Jadi, uh, terhitung sejak Kak Tia lulus wisuda ya di tahun 2018 bulan Oktober. Melihat situasi di mana memang kok sulit ya dapat pekerjaan, kemudian juga untuk background Kak Tia yang mengambil ilmu hubungan internasional sendiri, memang untuk punya pekerjaan yang selaras dengan jurusan itu agak sulit, karena harus punya apa ya, skill yang tidak beda jauh, yaitu bahasa Inggris, terus kerjanya juga kan terspesifik bisa di luar negeri, antar luar negeri dan sebagainya gitu. Cuman untuk di kota Jayapura sendiri memang karena peluangnya sangat kecil, maka dari itu Kak Tia mencoba mengambil waktu kosong saat itu sekitar 2-3 bulan sebelum akhirnya dapat pekerjaan guru honor itu. Jadi 3 bulan kosong. Selama waktu kosong itu Kak Tia coba explore skill, explore juga apa ya, keterampilan dan kesenangan, lebih ke hobi. Satu ketika Kak Tia punya teman mau juga wisuda, jadi bagaimana caranya saya bisa kasih sesuatu buat dia di hari spesial dia, dan akhirnya Kak Tia memutuskan untuk buat sendiri bunga untuk teman Kak Tia, dan ternyata dari situ uh, membuat Kak Tia lebih tenang lagi, karena saya bisa membuat sesuatu, saya bisa membuat orang lain bahagia dengan sesuatu yang saya buat. Mulai dari situ saya akhirnya memutuskan untuk bikin dulu akunnya ya, akun jualannya di Instagram. Setelah dibuat, kemudian coba promosi sederhana, saya minta tolong teman-teman bantu upload foto-foto produk, kemudian kayak mention ke akun jualan dan sebagainya. Dan puji Tuhan sekarang sudah terhitung 3 tahun berjalan. Demikian, Hmm, Melvin. oke. Apa kenapa Katia apa bisa menekuni apa bisnis Katia gitu? Kenapa ditekuni? Um, Oke, kenapa ditekuni? Sesuatu yang dikerjakan karena kita cinta itu kayaknya nggak bikin kita capek. Iya. Beda kalau misalnya kita kerja dengan tekanan batin, kita nggak suka pekerjaan itu. Jadi ada saja yang bikin kayak, tapi kalau kita kerja karena kita suka,
itu pasti buat kita bahagia, sukacita, jalaninya tuh enjoy, jalaninya tuh kayak rasa main-main saja, tapi ternyata eh, hal itu puji Tuhan menghasilkan, dan sesuatu yang dibuat dengan segenap hati itu pasti hasilnya juga memuaskan untuk orang yang menerimanya. Begitu, Melvin. Kayak kayak bagaimana ya? Ada rasa senang sendiri gitu walaupun ya itu hobi yang kita tekuni gitu kan. Jadi kayak Betul. walaupun walaupun hasilnya bagaimana tapi kayak di mata kita itu kayak itu bagus banget gitu. Gitu. Ya. Ya, Ada betul. tantangan-tantangannya nggak Kati selama memulai bisnisnya? Banyak, guys. Tantangan pertama, eh apa ya? Dimulai dari modal. Modal pertama kali Kak Tia mulai bisnis ini itu, Kak Tia nggak punya uang karena belum kerja, belum punya uang kan. Jadi bagaimana caranya bisa mulai cicil-cicil bahan saat itu. Mulai dari beli kertasnya, beli guntingnya sendiri, beli kain flanel dan sebagainya. Kemudian yang kedua, jaringan internet. Jadi kalau misalnya pas lagi jaringan down di Jayapura ini kan sering terjadi ya, Besti. Iya. Ya, atau pulsa data habis, wifi yang kesel, yang mulai lola-lola itu tantangan-tantangan. Dan lagi juga mungkin lebih kepada karakter customer yang kita nggak tahu. Jadi bagaimanapun tetap harus respect. Kita harus beri pelayanan yang terbaik kepada customer, apapun latar belakangnya, kayak gitu, Melvin. Oke, apa ini pertanyaan terakhir nih. Boleh. Untuk tahun ini atau enggak kayak tahun-tahun akan datang lah, ada nggak target yang akan dicapai? Dan ini Katia lagi doakan, bantu doain Melvin. Jadi Katia punya satu target, kalau Tuhan kehendaki, entah kapan, tahun depan atau tahun ini atau 2 tahun lagi. Karena kan Kak Katia fokusnya online, di mana PO kategorinya itu kayak sistem PO, orang order terus dibikin, orang order kasih masuk format, baru dibuatkan sesuai format. Tapi Kak Tia belum bisa menyediakan offline store di mana orang bisa datang langsung lihat yang jadi saat itu juga dan beli saat itu juga. Jadi itu salah satu kerinduan dan target juga Kak Tia pengen sekali untuk bisa punya offline store segera mungkin. Amin, Okay. amin, amin. Oh ya, bisa apa spill akun IG-nya nggak? Siapa tahu kan teman-teman yang nonton nanti akan Oke, follow dan subscribe. Ya teman-teman, buat teman-teman semua boleh cek akun Instagram Jekwila Flanel, @jekwilaflanel di Instagram. Saat ini masih fokus jualan untuk katalog dan foto-foto produknya sebenarnya di Instagram. Tapi untuk order bisa melalui DM ataupun WhatsApp. Demikian, Melvin Oke. nanti bisa cantumkan di layar. Nanti ada di layar. Oh ya, untuk sebagai Ada. penutup nih, ada nggak apa kata-kata motivasi gitu untuk menguat kata-kata penguat gitu, ada nggak untuk menutup? Kata-kata motivasi ya guys. Kalau kita jalani segala sesuatunya dengan sukacita dan kita landaskan di bawah, di dalam tangan Tuhan, itu pasti Tuhan buat berhasil. Dan satu lagi, jangan malu jualan. Banyak kan anak muda, banyak Banyak banget. Ini hal yang lumrah ya. Iya. Maksudnya kita temukan di sekitar kita. Banyak orang yang gengsi kalau jualan. Anak muda jualan kayaknya konotasinya tuh kayak dia kerja tapi dianggap kayak pengangguran, hanya bisa jualan kok. Tapi sebenarnya setelah saya masuk ke dalam dunia jualan juga butuh skill. Jadi kalau teman-teman punya passion, punya skill tertentu, entah masak, entah apa yang lain, nggak apa-apa, kita coba.
untuk jualan aja gitu. Bahkan kita bisa buka lahan pekerjaan buat banyak orang. Jadi semangat ya guys ya. Ya. Oke, Kak Tia, terima kasih sudah bisa hadir di wawancara ini. Semoga Iya. apapun itu target-target bisnis yang Kak Tia jalani semua berjalan lancar di tangan Tuhan. Amin. Oke, terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman juga yang sudah mau sempat untuk menonton dan saya ucap terima kasih. Bye bye.